Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah pengembangan PKN, jurusan PGMID 19. Dosen pengampu kami Ibu Ratna Nulinaja, MPDI. Di sini kami akan menjelaskan tentang pedagogical content knowledge, pembelajaran secara kontekstual dan operasional, dan juga hubungan prinsip PCK pada materi PKN SD. Kelompok saya ada 3 orang. Yang pertama Ajeng Ima Fitriasari, yang kedua Silmi Nabila Amsyai As-Sanafi, dan ketiga saya Virgani Tasya Samsuri. Di sini saya Virgani Tasya Samsuri akan menjelaskan tentang pedagogical content knowledge. Pedagogical content knowledge adalah komponen pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu pengetahuan tentang pedagogi. Pedagogi sendiri adalah kemampuan atau strategi mengajar seorang guru yang harus dimiliki. Nah, mengajar dalam konteks ini adalah membantu seseorang berpikir secara benar dengan membiarkannya berpikir sendiri. Guru yang ingin mengajar secara efektif harus lebih dari mengetahui tentang konten yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Nah, yang dibahas dalam pedagogical content knowledge ini cara dan proses mengajar serta meliputi pengetahuan tentang manajemen kelas, tugas, perencanaan pembelajaran, dan juga pembelajaran siswa. Menurut Schulman, PCK adalah pemahaman konseptual yang kaya dan dipadukan dengan keahlian dalam menggunakan prosedur mengajar, strategi, dan pendekatan untuk digunakan dalam suatu kelas, menciptakan suatu pencampuran dari pengetahuan konten dan pengetahuan pedagogi. Nah, PCK itu adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh guru dari waktu ke waktu dan melalui pengalaman tentang bagaimana mengajarkan konten tertentu dengan cara tertentu itu untuk meningkatkan kemampuan siswa atau pemahaman siswa. Nah, capaian pembelajaran yang dimiliki itu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang landasan konseptual yang terkait dengan pribadi dan kinerja guru profesional. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan dengan Mbak Silmi Nabila Amsyai As-Sanafi. Dipersilahkan. Silmi Nabila Amsyai As-Sanafi akan menjelaskan tentang pembelajaran secara kontekstual dan operasional tentang pelajaran PKN. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu pelajaran PKN. Pelajaran PKN adalah pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang biasanya disebut juga dengan civic education. Pendidikan kewarganegaraan ini berisi tentang wujud pelestarian nilai-nilai Pancasila dan moral sebagai bangsa Indonesia. PKN selalu diajarkan di semua jenjang pendidikan. Mengapa hal ini terjadi di kurikulum Indonesia? Karena PKN itu memiliki visi sebagai sarana pembinaan watak bangsa atau biasanya disebut dengan national and character building. Warga Indonesia juga perlu pemberdayaan sebagai warga negara yang baik. Terus selain itu pembelajaran PKN sendiri memiliki misi membentuk warga negara yang baik. Seperti itu. Itu kenapa PKN diajarkan di Indonesia dari mulai jenjang TK, SD, SMP hingga ke perguruan tinggi. Yang selanjutnya tentang pembelajaran kontekstual atau CTL atau juga disebut dengan contextual teaching and learning.
Pembelajaran kontekstual ini tipenya atau modelnya adalah dengan mengaitkan pembelajaran atau materi yang diajarkan di sekolah dengan materi alam sekitar dan lingkungannya. Di pembelajaran CTL ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran CTL ini juga dianggap lebih baik daripada pembelajaran konvensional karena menurut kebanyakan pengajar, pembelajaran konvensional tidak baik diajarkan pada seluruh mata pelajaran, hanya pada mata pelajaran tertentu saja. Selain itu, pembelajaran kontekstual sendiri bisa menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik untuk para siswa. Yang selanjutnya, pembelajaran kontekstual PKN. Sebelum pembelajaran PKN secara kontekstual, pembelajaran PKN umumnya diajarkan dengan cara konvensional yang umumnya membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik dengan pelajaran PKN, dan juga siswa kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Mengapa hal ini terjadi? Karena kebanyakan guru mengajarkan dengan cara ceramah dan menerangkan muridnya dengan cara bercerita atau yang lainnya. Dengan kata lain, guru bisa dibilang sebagai transfer of knowledge atau sumber informasi saja, tidak mengarahkan muridnya. Jadi murid sering merasa bosan dengan pembelajaran model ini, apalagi pelajaran tentang PKN yang sering dianggap para siswa kurang menarik dan membosankan. Setelah itu, pembelajaran PKN mulai diganti dengan model lain, yakni CTL ini, pembelajaran dengan cara kontekstual. Dengan pembelajaran CTL ini, akhirnya siswa merasa lebih tertarik saat mengikuti pembelajaran PKN. Karena apa? Di dalam pembelajaran CTL, murid dituntut untuk menemukan pertanyaannya sendiri, dan guru hanya sebagai penguat atau pembimbing saja ketika siswanya memiliki pertanyaan dan menemukan sebuah masalah. Setelah itu, siswa akan menemukan jawabannya sendiri. Karena hal ini, timbullah rasa ingin tahu siswa yang lebih tinggi sehingga mereka bisa mencari jawabannya bersama-sama dengan temannya, dan ini yang membuat mereka semangat untuk belajar. Keunggulan CTL adalah yakni materi yang disampaikan guru lebih mudah diterima oleh peserta didiknya atau siswanya. Pembelajaran PKN secara kontekstual haruslah operasional, yakni artinya haruslah afektif, kognitif, dan juga psikomotorik, yakni artinya harus menghasilkan keafektifan, kekognitifan, dan juga psikomotor. Afektif itu biasanya disebut dengan civic disposition, yakni artinya sikap. Jadi harus ada sikap yang dicapai dari pembelajaran itu. Terus kognitif artinya harus ada pengetahuan yang dicapai oleh siswa, dan juga psikomotorik artinya harus ada keterampilan yang diterima oleh siswa. Ketiganya ini harus ada dalam pembelajaran CTL ini. Karena pembelajaran CTL ini lebih efisien, maka siswa akan lebih dapat menerima dan menghasilkan keafektifan, kekognitifan, dan psikomotornya lebih meningkat. Karena CTL ini dipraktekkan langsung oleh mereka, secara langsung di kehidupan nyata mereka. Karena hal ini, ketidaktepatan dalam memilih pendekatan pembelajaran akan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan operasionalnya. Jadi dengan kata lain, guru harus pintar-pintar mencari bagaimana pendekatan pembelajaran yang tepat kepada siswa. Contohnya adalah dengan cara CTL ini. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ajeng Ima Fitriasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan prinsip dan teori PJK pada materi-materi PKN di SD. Jadi ini ada hubungannya dengan implementasi teori PJK secara kontekstual pada materi PKN di SMI atau SD. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa PJK itu adalah pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki guru
tentang bagaimana caranya mengajarkan suatu konten untuk dapat meningkatkan pemahaman siswa. Di sini saya mengambil contoh dari materi PKN kelas 6 SD semester 2 tentang sejarah Pancasila. Implementasi dari teori PCK ini pertama-tama yaitu materi Pancasila tersebut dikembangkan melalui penyusunan rencana pembelajaran, yaitu silabus, RPP, dan modul atau buku-buku penunjang belajar. Di sini, dalam penyampaian materinya mengenai proses rumusan Pancasila, guru yang lebih banyak menggunakan metode pembelajaran yang menekankan ekspositori. Apa sih itu ekspositori? Ekspositori itu yaitu adalah guru yang lebih aktif menerangkan kepada siswanya. Nah, untuk perihal isi materinya, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, guru lebih banyak menggunakan metode pembelajaran aktif siswa. Jadi misalnya yaitu guru memberikan siswa kesempatan apa sih contoh nyata, apa saja implementasi dari setiap sila-sila yang ada dalam Pancasila tersebut. Tujuan menggunakan pengembangan ini dalam kegiatan pembelajaran PKN di SD, yaitu agar siswa itu dapat berpikir secara kritis dan ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga diharapkan siswa tersebut dapat dengan mudah memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru di kelas. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.